Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Dua Arah. Bang Refli masih mendengar suara saya ya Bang? Iya, masih mendengar. Oke, Bang Refli, selain isu ijazah Jokowi juga ada isu tentang pemakzulan Gibran. Nah, kalau untuk isu pemakzulan Gibran, apakah mungkin ini purnawirawan jenderal-jenderal ini bisa disetting ini untuk pemakzulan seorang wapres? Pertama saya mengucapkan mohon maaf ya karena tidak bisa hadir di studio dan di sini kondisinya kurang terlalu enak untuk ngomong karena saya harus pegang HP saya ya. Tidak ada tempat meletakkan, tetapi saya berusaha menjawab sebaiknya. Jadi begini, kalau kita lihat ya, yang namanya ijazah dan pemakzulan itu tidak bisa disamakan begitu saja. Kalau saya mengatakan soal pemakzulan itu adalah soal yang terkait dengan pasti agenda politik. Karena kan dia agenda, cuma dia bukan hidden agenda. Kalau hidden agenda itu adalah agenda yang disembunyikan. Tetapi ini agenda yang disampaikan aspirasinya kepada DPR dan juga MPR dengan harapan bahwa ini diproses. Apakah kemudian jadi barang itu atau tidak, itu soal konstelasi politiknya di DPR nanti. Tetapi apakah partai-partai di DPR itu sama suaranya terhadap pemakzulan? Ya belum tentu, walaupun mereka berada dalam satu koalisi ya, Koalisi Indonesia Maju, bukan berarti mereka akan sama posisinya, sama pendapatnya soal pemakzulan. Itu satu hal. Yang kedua, mengenai ijazah ya. Mengenai ijazah ini begini, sebenarnya kan hal yang gampang sekali. Ini nggak bisa digoreng sesungguhnya kalau seandainya ini kan barang yang bisa di proving, yang bisa dengan mudah dibuktikan. Nah, masalahnya adalah saya mengatakan begini, kalau Anda mengatakan ijazah Anda asli dan memang ada aslinya, maka it is very simple, mudah sekali, tinggal tunjukkan selesai, kan begitu? Tentu tunjukkan, tetapi dengan sebuah kesempatan untuk mengujinya. Bang Refli, tapi kalau Anda tidak memiliki ijazah yang asli dan ingin mengatakan asli, maka Anda membutuhkan sebuah engineering yang luar biasa. Mungkin Anda butuh survei, Anda butuh buzzer, Anda butuh statement dari tokoh-tokoh politik, Bang Refli, Anda butuh meyakinkan dan bahkan mengancam orang. Begitu. Nah, tapi dengan isu pemakzulan yang mungkin terlalu kuat dan juga isu ijazah terutama ini, apakah mungkin ini semuanya disetir oleh orang-orang? Oke, ada dua kemungkinan ya, disetir oleh orang-orang atau ada free riders. Atau sama sekali sebenarnya ini agenda biasa saja. Kalau disetir oleh seseorang, saya nggak yakin siapa sih yang lebih kuat dari Prabowo dan yang lebih kuat dari Jokowi di Republik ini saat ini ya, nowadays. Tapi kata Pak Jokowi bilang ada orang besar yang backup, semua sudah tahu. Loh, siapa orang besar yang membackup itu misalnya? Kalau kita lihat Bahlil kan bukan orang besar. SBY orang besar badannya, tapi apakah partainya cukup kuat untuk membackup itu semua? Karena dia partai yang paling buncit di parlemen misalnya. Karena itu jadi artinya Bang, Pak Jokowi melontarkan semacam serangan balik yang ketika ditanyakan justru nggak bisa jawab, gelagapan menjawabnya. Jadi kalau misalnya ada orang besar di belakang itu siapa ya? Saya memikir apa kekuatan dia. Kalau misalnya katakan itu adalah kekuatan konglomerat misalnya. Saya justru menganggap bahwa justru konglomerat saat ini masih di bawah kekuasaan Pak Jokowi secara de facto, masih banyak jalinan-jalinan. Siapa yang hebat? Syarif Hasan bisa mengkoordinasikan konglomerat kan enggak menurut saya. Jadi sebenarnya tuduhan-tuduhan ini yang dilontarkan oleh Pak Jokowi, Bang Silvester, apakah ini juga memang kemudian juga tuduhan yang jangan-jangan ini juga tidak berdasar? Ya, saya nggak sepakat. Oh, ini buat saya atau buat Silvester? Bang Silvester dulu, Bang Refli. Saya nggak sepakat sama Bang Refli ya. Kenapa? Karena waktu kemarin konferensi pers yang mungkin Bang Refli juga hadir, yang masalah 12 terlapor itu kan Pak Fadila ya, mengatakan bahwa ijazah palsu dan juga pemakzulan ini satu paket. Ini Pak Fadila yang bicara. Nanti kita putar ulang lagi ya di YouTube-nya. Dan beliau mengajak masyarakat untuk bergerak.
mengenai dua isu ini yang dijadikan satu paket. Jadi kembali lagi Bang Refli tolong bilang bahwa ini berbeda, ya ini sudah jadi satu. Itu yang dikatakan oleh yang terdepan nih Bang Fadila. Jadi waktu Bang Fadila ngomong, Bang Refli saya rasa juga ada tuh. Coba Bang Refli inget-inget deh. Ya, jadi intinya bahwa ini memang sudah dijadikan satu paket. Jadi memang ini ada unsur politiknya, bahwa ada yang menunggangi, memanfaatkan ini, pastinya iya. Dan memang benar bahwa ini ada yang kemudian mengorkestrasi di balik ini semuanya. Pasti nggak mungkin tidak. Siapa sih Bang sebenarnya ini yang bertanya-tanya? Ya itu orang besar itu. Ya kan kembali lagi saya mengikut apa yang dikatakan Pak Jokowi. Gitu loh. Karena Pak Jokowi bilang ada orang besar, tidak ada kemarin Partai Demokrat, it's clear. Atau jangan-jangan gitu loh. Atau jangan-jangan kalau tadi Bang Refli bilang ini merupakan serangan baliknya Pak Jokowi, jangan-jangan ini. Pak Jokowi selama ini memang kita pada posisi bertahan ya. Jadi isu ijazah palsu ini dan juga pemaksulan ini memang diagendakan oleh teman-teman itu dalam posisi Pak Jokowi sudah pulang ke Solo. Beliau nggak masuk partai apapun, beliau juga nggak berpolitik, tapi diserang. Karena apa? Memang sebelum Pak Jokowi lengser itu, awalnya mereka pingin memaksulkan Pak Jokowi. Nggak berhasil, stres sendiri, jantungan sendiri, ya kan, masuk rumah sakit sendiri, habis itu meninggal sendiri, ya kan. Sampai habis itu mereka kembali lagi di penghujung Pak Jokowi mau berakhir, mereka minta Pak Jokowi diadili. Jadi ini isu-isu ini semua, ada agendanya ya? Langkah-langkahnya ini memang dilakukan oleh orang-orang yang dari lama. Oke, benar begitu Bang Refli? Iya, orang-orang lama katanya. Soal Rizal Fadila ya, saya khawatir jangan-jangan orang besarnya itu Rizal Fadila gitu. Ini jadi saling tuding. Orang yang kalau datang ke sini naik travel bolak-balik Jakarta Bandung ya kan, dengan kemampuan fisik yang ya tidak segar-segar aman sesungguhnya. Jadi kalau misalnya ada pendapat satu orang, itu kan tidak berarti mewakili semuanya. Tetapi justru saya malah pengen mendapatkan orang besar itu. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mengatakan ada orang besar dan ditanya bilang, siapa Pak orangnya? Kalian semua tahulah. Berarti itu kan common knowledge, pengetahuan umum. Tetapi begitu kita berdebat mengenai orang besar itu saling tuding, apakah SBY, apakah Rizal Fadila, apakah siapa, kita jadi bingung sendiri. Yang dikatakan sebagai Anda tahu sendirilah itu siapa gitu kan satu. Jadi siapa sih Bang sebenarnya Bang Sylvester ini bisa di-clear nggak? Ini Mbak, mungkin yang paling bijak adalah yang bicara mengatakan orang besar itu siapa? Jokowi kan? Tanya ke Jokowi, Jokowi bisa nggak nunjuk orang besar itu siapa? Kalau dia nggak bisa nunjuk orang besar itu siapa, dia memecah belah bangsa. Udah jelas ini, kan sekarang malah jadi masyarakat saling tuding. Kok bisa ya Jokowi itu punya pikiran seperti itu? Yang memecah bangsa itu kalian, yang menuduh orang tanpa bukti. Lah, Jokowi itu bilang orang besar tapi nggak mau cerita penelitian besar. Mereka ini sampai saat ini saya bilang nol besar. Kenapa? Yang diteliti ijazah digital ya kan, yang ada di sosial media. Kalau nggak ngerti teknik, itu nggak bisa diteliti. Dibawa ke pengadilan pun tidak bisa. Nol besar pengetahuan soal teknik. Jadi gini aja, kita minta Joko Widodo menunjukkan orang besarnya. Kalau enggak nanti saling tuding. Jadi banyak nih PR Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli, menunjukkan siapa yang dimaksud. Berarti banyak banget dong tugasnya Pak Jokowi. Satu lagi yang menarik, saya baca ya nih Pak Syarif, tolong dikoreksi. Ada kader dari Demokrat, ya Yan Harahap, malah mengatakan bagus menurut saya, daripada Jokowi melakukan insinuasi, ya menuding-nuding gini, tunjukkan saja ijazah asli. Nah itu cerdas itu, gitu. Jadi dia menunjukkan ijazah asli, itu lebih bagus itu daripada melemparkan. Ya harusnya gitu. Yang menuduh ijazah palsu ini menunjukkan ijazah yang palsu itu mana? Di perdata gitu. Jadi Anda yang mendalilkan, Anda yang membuktikan, itu udah berlaku umum gitu loh. Harus membuktikan. Aduh gimana? Kita. Sekarang buang badan ke jasa. Terlalu. Kalau kita tidak punya ijazah asli, memang sulit saya katakan. Hanya kalau punya ijazah asli, kita bisa nunjukkan dan itu mudah. Tapi kalau kita nggak punya, memang kita butuh semua instrumen. Saya katakan tadi, survei kita butuh, buzzer kita butuh, Sylvester kita butuh, kemudian barangkali juga partai-partai baru kita butuh, dan lain sebagainya. Nah, karena itu menurut saya, untuk menyelesaikan ini semua, saya yakin Pak Jokowi ada ijazah asli, ya.
Tetapi saya kan belum bisa yakin kalau belum lihatnya sendiri. Balik lagi. Iya. Oke. Balik situ lagi. Sylvester Kuyu sayang, Oke. ya kan? Tolong rayu Pak Jokowi, tunjukkan ijazah aslinya. Oke, kalau gitu. Menurut saya orang besar apa-apa tuh akan hilang sendiri. Nah, Mas Ade, kalau gitu Anda sebagai politisi PSI bisa nggak nih merayu Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya, termasuk declare saja siapa yang dimaksud tokoh besar ini? Pertama, tidak benar bahwa Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah aslinya kan? Sudah. Kan sudah disampaikan. Ini tapi bertanya-tanya terus nih kubu Mas Roy. Ya, Baris bahwa Krim Bung juga. Roy itu belum melihatnya adalah soal lain. Kalau Bung Refli Sialnya belum dia. melihatnya itu ya soal lain dong. Ah. Saya aja kalau minta langsung ke Pak Jokowi, saya dekat nih sama Jokowi nih ya. Terus saya minta, lihat dong ijazahnya. Rakyat sudah tahu belum? Dia belum tentu mau ngasih lihat langsung kan. Tapi poinnya gini, dia sudah memperlihatkan itu kepada sejumlah wartawan. Dan wartawan itu mengaku bahwa mereka melihat. Ya, cuma ketika itu Pak Jokowi bilang, tapi jangan difoto. Satu. Kedua adalah ke polisi. Lapor. Ya, ke lapor Laboratorium forensik. Laboratorium forensik sudah disampaikan. Dan diteliti. Sekarang pun ketika kasus tersangka yang Bung Roy ini jadi tersangka, Kapan? Jangan salah. Penyidikan. Belum ada, terus Penyidikan. ini. Wah, Penyidikan. sama. Ini udah juga Penyidikan. Ini maksudnya kasus pencemaran Ya nama baik. salah ngomong biasa lah. Enggak lah, Santai enggak aja beda lah. banget lah. Aduh. Dosen Oke. kok bisa Lama-lama salah? semaput dia sendiri. saya baru Lanjutkan, tahu belum Mas. tersangka. Saya pikir kalau udah disidik Loh, udah jadi belum. tersangka. Makanya belum. Oke. penyidikan. sip. Makanya lala dulu dong. Ya, ya. Oke, diralat. Silakan Bang Saya Ade. meralat bahwa ternyata Roy Suryo belum menjadi Memang belum. tersangka. Iya. Yang Sekarang sudah baru terpidana. disidik. Ya. Balik lagi. Jangan tertarik. Ini Enggak, cara dia adalah selalu memecah Oh, iya. percakapan sehingga kita lari dari substansi Oke. percakapan untuk masuk ke hal-hal yang nggak penting. Ya, teruskan. Lanjut. Nah, saya kembalikan ya. Kemudian UGM Universitas Gajah Mada yang terhormat Korek. terkemuka itu sudah menyatakan beliau ini memang lulus dari UGM tahun 1985. Buat saya kalau mau ditunjukkan lagi adalah nanti nih kalau betul-betul Bung Roy sudah menjadi tersangka dan diadili. Kalau sampai Gak ada hubungannya itu. kalau sampai diadili Kasusnya ya, lain. Ini juga nggak ngerti juga nih kasusnya. ini Ini nggak ngerti juga Nggak, kasusnya. ini memang Itu dia- kasus ijazah itu di Baris Krim. Bung Roy Yang ini kasus- menggelikan memang. Bung Roy ini selalu menggelikan. Loh, iya. Jadi saya mau bilang bahwa Nggak menggelikan, mungkin kita nanti omong kalau yang di benar, pengadilan itu akan dibawa lagi nih oleh Pak Jokowi ke sana. Ya. Tapi bohong tuh mengatakan Pak Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazah asli. Sudah. Sudah berulang kali, tapi tidak ke Roy Suryo. Ya. Roy Gelar Suryo perkara saja nggak ditunjukkan, Mas. Roy Suryo itu melihatnya Jadi ini dari masyarakat online tadi. bisa lihat Boleh. tuh ya. Gelar Boleh perkara saya khusus usul. saja nggak Ini ditunjukkan kan usul konyol. cerdas. Tuh, Usul tuh. cerdas. Apa Bang? Begini, saya kira Pak Jokowi itu nggak percaya sama Roy Suryo. Makanya dia nggak mau tunjukkan. Ya. Ya. Nah gimana kalau Mas Ade aja, Nah, Ya, itu ya. Boleh. datang ke Solo, Boleh. lalu dititipin oleh foto resolusi tinggi dari Roy Ya. Suryo. Ijazahnya. Lalu, Pak, saya mau lihat ijazah Pak. Lalu difoto. Ya. Boleh. Foto yang benar dengan Siap. resolusi tinggi, hasilnya kasihkan ke Mas Siap. Roy untuk Oke. diteliti. Oke. Itu Ya. bagus. Bagus ya, Jadi mau tidak ya. mungkin Pak Jokowi Berarti, menunjukkan ke Mas Roy Mas Roy Suryo. mau. Kameranya Asli harus yang atau bisa palsu? Ya berarti memotret selama itu. ini penelitiannya omong kosong. Loh, enggak. Itu udah jelas Bukan. nih. Udah Dia Harus minta jelas. bukti lagi. Kan yang Bentar asli. nih, saya belum Kameranya selesai. harus bisa motret Saya belum watermarknya. selesai. Kalau kameranya rendah, nggak Ada bisa motret satu hal, watermarknya. ada satu hal yang pernah saya tanyakan ke Bung Roy. Anda kan nggak percaya bahwa ijazah dia asli, ya? Apa bukti yang Anda miliki untuk menunjukkan bahwa dia tidak punya ijazah asli? Ijazahnya beda. Saya punya ijazah tahun 85 dari kakak angkatan saya, beda banget dengan ijazah dia. Itu ijazah Jokowi bukan? Loh, makanya ijazah Jokowinya mana? Enggak. Ijazahnya jadi- Jokowi nggak pernah ditunjukkan ke publik. Anda sudah Saya bicara dari sisi Anda sudah hukum ya. menyatakan Sini. nih kepada publik. Nih, ini bro, nih. saya- Bentar dong Bung Refli, Ya. saya juga boleh ngomong. Oke. Bang Refli bentar. Mas Ade dulu nanti ke Nih, Bang Refli. Ini ya, ini lihat Oke. logikanya. Oke. Saya bilang ijazah Bung Jokowi itu palsu. Kan saya harus tanya sama dia, kenapa Anda bilang palsu? Wah terserah saya mau bilang palsu atau enggak. Tapi saya enggak percaya bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli. Kalau buat saya itu omong kosong. Kecuali Anda bisa menunjukkan sebuah bukti entah apa. Banyak buktinya, Mas. Apa misalnya? Ya buktinya banyak. Apa? Artinya gambar ijazah itu yang ditunjukkan oleh Mabes Polri. Hah? Tanggal 22 itu Mabes Polri nunjukkan loh. Itu ijazahnya Jokowi enggak?
Nggak gini, Loh, ketika enggak, itu jasanya Jokowi enggak yang Saya nggak ditunjukkan sama tahu. Jokowi? Lah kalau nggak tahu nggak usah ngomong. loh kok nggak usah Loh ngomong. iya lah kalau nggak tahu nggak ngomong. Ini kok otoriter ini. Saya mau bilang gini, yang memulai dia Ini nih. Tom Lembong sudah mau Dia keluar nih, mulai soalnya. dengan pernyataan ijazah Jokowi itu palsu. Oh iya. Sebelum ke Barreskrim. Ya. Betul. Kan saya harus tanya sama Anda, Ya. Bung Roy Suryo yang terhormat. Oke. Saya Ya Pak Ade Armando yang terhormat. Ya, saya Pak. mungkin percaya sama Anda Ya. kalau Anda bisa memberi bukti kepada kami Buktinya semua. jelas. Tidak ada ijazah asli kalau skripsinya itu palsu. Saya sudah pegang skripsinya. Nggak ada Oh, sudah hubungan. dipegang Mas Sudah. Roy? Nah, satu lagi. Sudah diteliti. Ya. Terus apa yang palsunya? Palsu, nggak ada lembar pengesahannya, tanda tangannya palsu. Satu lagi, satu digugat lagi. sama anaknya. Tapi Saya mau- Pak Sarif sampai keheranan. Bung, saya mau bilang satu hal. Tapi beruntung ya saudara-saudara semua bahwa mayoritas rakyat Indonesia Itu survei konyol, surveinya siapa? ternyata itu tidak survei percaya sama Roy Nggak, Suryo. Drone Jadi gini. empret gimana? Drone Jadi- empret gimana hasilnya? Enggak, ini ada sebuah survei Nah, dari itu surveinya LSI orang yang minta jabatan Denny komisaris. JA, ya. Udah jelas dia tanya. sekarang dapat jabatan komisaris. Survei itu nggak dia bisa dipercaya tanya, itu. Dia tanya ke Survei masyarakat. konyol. Ntar dulu, dia tanya ke masyarakat kepada kita nih. Ya. Apakah Anda percaya itu palsu? 74,6%. Dah, nggak usah percaya. 74,6% menyatakan kami tidak percaya itu palsu. Hah, Survei abal-abal. Drone Roy empret mengatakan Suryo. sebaliknya. Ya, clear. Drone empret lebih dipercaya. Don Emprit itu meneliti apa? Tahu di masyarakat. Oke, tuh, baik, tuh, Enggak, tuh, enggak. dengar. Don Bang Oke. Mas Roy percaya surveinya Refli Harun ya? Oke. Kalau itu lebih lagi. Bang Refli, ayo. Oke, kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu ya. Apa Bang? Tadi mau ngomong Sejak apa Bang? kapan jadi tukang survei? Bang, apa mau ngomong Nggak, Bang dari- Refli? Ada lisensinya nggak ini Bang Refli? Halo. Nggak ngerti. Halo. Ya, silakan Ini Bang. Saya ya. Oke, begini. Kalau dari sisi hukum, kita harus lihat bahwa ijazah Jokowi itu pernah ditampilkan di publik berupa fotokopi Ya. oleh Dirtipidum tanggal 22 Mei. Kalau ijazah itu dikatakan bukan ijazah Jokowi, maka Dirtipidum berarti membuat hoax. Karena itu kita harus pegang itu sebagai ijazah Jokowi walaupun anehnya yang ditampilkan fotokopi. Oke? Pertanyaan saya adalah apakah dalam bentuk fotokopi kita bisa membedakan sebuah dokumen dengan dokumen lainnya? Tidak bisa. Dalam beberapa enggak Bisa. dong. Dalam, Tidak bisa. dalam beberapa Bisa, hal, Mas. Fotokopi. ya, Bisa. dalam beberapa hal itu Ada- bisa ada ilmunya. dilakukan. Salah Loh, kalau nggak ngerti satunya ilmunya, ya, salah mungkin satunya sama aja. adalah misalnya adalah Mana image ada comparison. penelitian Ada digital Halo, ngawur halo, aja. halo. Ada ya? komparasi. Ini penelitian dari Ada. Saya nggak Zimbabwe bisa ini kayaknya, menyelesaikan Ethiopia ya, kalau mungkin. Dari begini. Indonesia. Oke. Salah satunya adalah ampun. image comparison. Nah, itu, image kita, comparison. Kita bisa membedakan ya. Iya, tapi misalnya digital, huruf, Bos. sebentar Bukan dulu. original. Huruf dengan nempelnya Jadi intinya, Bang dengan Refli? logo UGM, Ya. overlapping. Itu mau dia fotokopi, mau dia berwarna, Sama. itu nggak ada masalah apa-apa. Jadi intinya Karena Bang Refli? intinya adalah ijazah Jokowi ketika dibandingkan secara image comparison dengan 3 ijazah lainnya itu berbeda sendiri. Betul. Jadi Ija- bisa tetap. Bukan ijazah itu, Dan Mas ya, dan Refli. kedua, nanti Mas Roy bisa tambahkan. Dan Ya. kedua, Bukan ijazah. yang Fotokopi. diupload Dian Sandi itu Ada. cukup besar resolusinya. Mhm. Dan tidak Oke. ada bantahan dari Jokowi bahwa itu ijazah palsu. Ya. Karena itu ketika ijazah Dian Sandi itu dilakukan face recognition, maka terbukti fotonya itu tidak sama dengan foto Jokowi Oke, baik. sekarang. Baik. Ya. Baik, berarti Mas Termasuk juga lintasan cap dan lain sebagainya. Ya. Ya, jadi, siapa bilang? Nah, jadi cuma menurut saya ini yang ngawur paling ini. bijaksana Oke. Mas Ade Armando dan Sylvester datang ke Solo minta Pak Jokowi press conference menunjukkan ijazahnya. Pak, Nah, daripada itu kita cerdas. berdebat terus Pak, ya kan? Apakah Roy Suryo itu benar atau tidak, rakyat Indonesia percaya atau tidak, lebih baik Bapak tunjukkan. Oke. Apakah Kalau kemudian memang ijazahnya Oke. benar-benar asli, saya akan hormat dan Oke. berhenti saya akan ngomong soal ijazah ini. Mas Roy pun akan berhenti juga kalau seandainya memang asli. Lah, kan Tapi di kalau penjara. palsu, ya jangan dilarang rakyat Indonesia untuk yang Oke, namanya baik. melakukan people oversight. Iya. Ya kan? Oke. People Gitu. scrutinize. Kalau gitu, Karena oh. ini bagian dari yang Ya. namanya kedaulatan rakyat. Hak Oke. untuk mengetahui Baik, Bang Refli. dokumen-dokumen publik yang
dilakukan atau digunakan Oke, pejabat publik. oke. Kalau gitu pertanyaan selanjutnya adalah dengan isu yang sudah lama ini terus mengemuka, ada isu pemakzulan, ada isu ijazah. Ya. Sebenarnya di koalisi sendiri, Pak Syarif, ini gimana sih, ribut-ribut juga apa enggak seperti yang kita ini malam hari ini perdebatkan? Usai jeda ya Pak Syarif ya, akan menjawabnya, tetap bersama kami.